Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-43 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif, beliau ingin menjelaskan di sini bahwasanya di antara kalamullah adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah termasuk kalamullah. Baik. Beliau mengatakan, mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar." Dan apabila kami mengubah sebuah ayat sebagai ganti dari ayat yang lain. Maksudnya ketika Allah SWT menghapus sebuah ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Di sana ada ayat yang nasikhah yang menghapus, dan di sana ada ayat yang mansukhah. Di dalam Al-Quran terkadang Allah SWT menasakh, yaitu menghapus sebagian ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Lafadznya dihapus oleh Allah SWT atau maknanya dihapus oleh Allah SWT. Kenapa Allah SWT melakukan yang demikian? Karena di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim. Dialah yang maha bijaksana. Allah SWT melakukan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan hikmah. Kemarin yang terbaik adalah ini, dan sekarang yang terbaik bagi mereka adalah ini, sehingga dinasakh oleh Allah SWT, sehingga dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bukan karena Allah SWT jahil. Kalau manusia mengganti-ganti demikian karena kebodohan kita, seorang membuat undang-undang, membuat peraturan, hari ini dikeluarkan undang-undangnya, mungkin besok minggu depan sudah diganti lagi. Ternyata keliru dan tidak bisa dipraktekkan dan seterusnya. Ini semua karena sangat kurangnya kita, dan kita tidak mengetahui, ilmu kita terlalu terbatas. Adapun yang Allah SWT lakukan adalah berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas, yang mengetahui yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Allah SWT dengan hikmahnya menghapus sebagian ayat dan diganti dengan ayat yang lain. Wa idza baddalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzil. Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang Dia turunkan. Di sini syahidnya, bima yunazzil, dengan apa yang Allah turunkan. Berarti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Allah SWT yang menurunkan, yaitu Allah yang mengucapkannya, kemudian ucapan tadi didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian dia membawa ucapan tadi turun untuk disampaikan kepada seorang rasul. Wallahu a'lamu bima yunazil. Allah lebih tahu tentang apa yang Dia turunkan. Ini adalah maslahat bagi mereka di saat tertentu dan tidak baik bagi mereka di waktu yang lain. Itu Allah SWT lebih tahu. Allah menasakh dengan hikmah, dengan tujuan, bukan karena Allah SWT tidak mengetahui. Qalu innama anta muftar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman? Mereka mengatakan innama anta muftar. Sesungguhnya engkau, mereka kuatkan dengan kata innama, sesungguhnya engkau adalah muftarin. Engkau adalah pendusta. Karena mereka melihat pada diri mereka dan apa yang terjadi di sekitar mereka. Biasanya orang yang ganti-ganti ucapan itu menunjukkan tentang kebohongannya. Kemarin dia mengatakan demikian, sekarang mengatakan demikian. Nah, berarti di sini ada kebohongan. Itu mereka menuduh Nabi SAW dengan adanya nasakh ini. Berarti dia berubah-ubah. Kemarin yang dia nukil dari Allah adalah demikian, kok sekarang dinasakh, sehingga mereka menjadikan ini sebagai celah untuk mencela Rasulullah SAW. Innama anta muftar. Sesungguhnya engkau adalah orang yang dusta. Ganti-ganti ucapan, menunjukkan ini atas kedustaan. Maka Allah mengatakan bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi sebagian besar mereka tidak mengetahui. Mereka mengucapkan ini dalam keadaan tidak mengetahui, dalam keadaan bodoh. Allah SWT dialah yang maha mengetahui dan dialah yang maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah kepada mereka, nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah, telah menurunkan Al-Quran ini, yaitu kalamullah, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus adalah nama lain dari Malaikat Jibril.
Al-Qudus artinya adalah yang bersih. Ruhul Qudus artinya adalah ruh yang bersih. Kenapa dinamakan demikian? Karena dialah yang amanah, dialah yang bersih dari pengkhianatan. Dialah yang bersih dari pengkhianatan. Tidak pernah berkhianat dalam menyampaikan wahyu. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah SWT mensifati malaikat Jibril ini dengan amanah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Rabbul Alamin, yaitu Allah yang mengucapkannya. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin yaitu malaikat Jibril, ruh yang amanat, tidak berkhianat. Kepada siapa? Ala qalbik, atas hatimu, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi orang-orang yang mengingatkan, yaitu mengingatkan manusia dengan Al-Quran ini. Fadzakir bil Quran, adalah engkau mengingatkan manusia dengan Al-Quran. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan, dan yang dimaksud dengan lisan di sini adalah lughah, yaitu bahasa. Bilisanin Arabiyyin mubin, yaitu dengan bahasa Arab yang mubin, dan makna mubin bisa dua. Makna yang pertama adalah bayyin, yaitu jelas. Dia adalah dengan bahasa Arab yang jelas, bukan bahasa Arab yang samar. Dan jelas-jelas huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Arabiyah, Hijaiyah. Kata-kata yang dipakai adalah kata-kata bahasa Arab. Mubin, dan dia menjelaskan. Dia adalah sesuatu yang jelas dan dia menjelaskan. Jadi Jibril alaihissalam, beliau adalah Ruhul Qudus, dan dia adalah Ar-Ruhul Amin, ruh yang amanah, dan dia adalah ruh yang bersih, yaitu bersih dari khianat. Nazzalahu Ruhul Qudus mimman, dari siapa? Mir Rabbik, dari Rabb, yaitu Allah SWT yang mengucapkannya. Allah yang mengucapkannya, didengar oleh Jibril dan dibawa kepada Nabi SAW. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min Rabbika bil haqq, dengan benar, bukan sesuatu yang dusta, tapi bil haqq, dengan benar diturunkan oleh malaikat Jibril. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Apa faedahnya dan apa hikmahnya? Allah SWT menjadikan di sana nasikhah dan juga mansukhah, ada ayat yang menasakh dan ada ayat yang dinasakh, supaya Allah SWT menguatkan orang-orang yang beriman. Atau Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman, menjadikan mereka istiqamah, menguatkan hati mereka di tengah-tengah fitnah. Sehingga barang siapa yang ingin istiqamah, fa'alaihi bil Quran. Orang yang ingin istiqamah, maka hendaklah dia memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Jangan dia menyanyiakan Al-Quran, menghajar Al-Quran. Khususnya bagi antum yang sudah Allah SWT berikan keutamaan menghafal Al-Quran. Ada di antara antum yang sudah menghafal 10 juz, 20 juz, ada yang sudah menghafal Al-Quran penuh. Maka ini adalah nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Dengannya seseorang bisa kuat hatinya dan istiqamah di atas al-haq. Karena di situ dia akan membaca ya banyak hal, membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, bagaimana mereka bersabar dan kuat menghadapi ujian. Ingin istiqamah, maka adalah kita memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Wahudan wa busyra lil muslimin, dan dia adalah petunjuk bagi kita di tengah-tengah kebingungan kita, petunjuk bagi kita ketika kita menghadapi perkara yang di situ gelap gulita, kita tidak melihat kebenaran. Tapi ketika seseorang kembali kepada Al-Quran, maka seorang mengetahui apa yang harus dia lakukan, dan kalau dia mengikuti, maka dia mendapatkan petunjuk. Berarti dalam keadaan seperti ini yang saya lakukan adalah demikian dan demikian. Inilah petunjuk. Ingin kita keluar dari kegelapan tersebut, dari kebingungan tersebut, maka adalah kita kembali kepada Al-Quran dan ikuti petunjuknya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ini adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian wa busyra lil muslimin, dan dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Allah.
Busyra artinya adalah kabar gembira, kabar yang membahagiakan. Ketika seseorang dirundung kesedihan, keresahan, maka kemudian dia kembali kepada Al-Quran, dia akan merasakan dirinya munsyarih sadr, ya, dalam keadaan lapang dadanya yang sebelumnya sempit, ya, seperti ditali, seperti diikat. Ketika dia membaca Al-Quran dan membaca dan memahami maknanya, maka dia akan melihat ujian yang besar tadi itu menjadi sebuah, ya, perkara yang kecil, dan akan ada di dalam hatinya optimisme, rasa harap yang sangat kepada Allah SWT. Membaca firman Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dari setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Hanya mendengar satu ayat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba bagaimana dan apa yang dirasakan oleh seseorang ketika hanya membaca satu ayat. Oh, berarti nanti setelah kesulitan ini pasti di sana ada kemudahan. Enggak mungkin sulit terus, pasti di sana ada akhirnya. Ada di dalam hati seseorang busyra, rasa gembira dan rasa bahagia. Ini bagi siapa? Lil muslimin, bagi orang yang memang menyerahkan diri, pasrah, dia membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tunduk dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun orang yang mengingkari dan orang yang tidak percaya, dia membaca 1000 kali, 2000 kali juga tidak akan bermanfaat baginya. Ini adalah busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sungguh kami mengetahui, ya, Allah SWT dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha mengetahui. Annahum, bahwasanya mereka yaitu orang-orang Quraisy, kufaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan yaqulun innama yu'allimuhu bashar. Mereka mengatakan bahwasanya ada seseorang yang mengajari Rasulullah, mengajari Muhammad. Mereka mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Muhammad SAW mengabarkan kepada mereka bahwasanya ini adalah dari Allah. Tapi mereka mengingkari dan kufur dan tidak menerima apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi tanpa ilmu mereka berdusta dan mengatakan ini yang mengajari adalah seorang manusia. Itu bukan berasal dari Allah. Ini yang mengajari adalah seorang manusia. Berarti ini ucapan orang-orang kafir. Maka hati-hati orang yang mengingkari dan mengatakan ini bukan berasal dari Allah, tapi ini diciptakan oleh Allah. Hati-hati dengan ucapannya, karena yang mengingkari itu dan mengatakan itu bukan dari Allah, ini adalah kufaru Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya yang mengajari Nabi Muhammad adalah basyarun, seorang manusia, yaitu Muhammad belajar dengan orang tadi. Dia mengatakan dia adalah orang yang beragama Nasrani, belajar kepada orang tersebut. Kemudian setelah itu dia mendatangkan Al-Quran dan mengatakan itu adalah kalamullah, itu berasal dari Allah, padahal itu adalah bukan. Allah SWT mengetahui ucapan mereka. Dan ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dan mengetahui bahwasanya Allah mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya, tentunya ini adalah perkara yang menenangkan hati. Walaqad na'lam, sungguh kami mengetahui, sebagaimana Allah mendengar, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ketika Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya Allah mengetahui ucapan musuh-musuh kita, maka ini adalah ketenangan tersendiri bagi diri seseorang. Allah tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka mengucapkan ucapannya. Ya, dan ilmu di sini ada konsekuensinya, yaitu tahdid dan juga ancaman kepada mereka. Allah mendengar orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir, maka ini adalah ancaman. Demikian pula di sini Allah mengetahui bahwasanya mereka mengatakan ini adalah diajarkan oleh seorang manusia. Ini juga merupakan ancaman. Kemudian Allah membantahnya dan mengatakan lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Lisan, apa artinya lisan tadi? Lughah, bahasa. Sehingga ada kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab, lisan artinya adalah lughah, bahasa. Dan Allah mengatakan waqtilafi alsinatikum wa min ayatihi khalqus samawati wal ard
wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah penciptaan langit dan juga bumi dan ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa-bahasa kalian. Ratusan bahkan ribuan bahasa di dunia dan mereka saling memahami, yaitu orang yang memiliki bahasa tadi saling memahami satu dengan yang lain. Ya, satu benda ini memiliki banyak ungkapan atau kata dalam berbagai bahasa. Siapa yang mengajarkan mereka bahasa yang begitu banyak ini? Dialah Allah Azza wa Jalla. Ini adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa alwanikum, dan juga perbedaan warna kulit kalian. Sesungguhnya di dalam yang demikian ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasa orang yang mereka isyaratkan, yulhiduna ilaihi, yulhidun artinya adalah yamilun, yang mereka condong kepadanya. Dan maksudnya di sini adalah yang mereka isyaratkan, yang mereka katakan bahwa orang tersebut mengajari Nabi SAW. Yulhiduna ilaihi maksudnya adalah yang mereka isyaratkan atau yang mereka condong kepadanya. Dan yang dimaksud adalah bahasa orang atau manusia yang dianggap oleh mereka mengajari kepada Nabi tadi. A'jamiyun, bahasa yang diajarkan adalah bahasa A'jami, bukan bahasa Arab. Dia berbahasa bukan selain bahasa Arab. Itu adalah bahasa A'jami, selain bahasa Arab. Harusnya apa? Kalau memang yang mengajarkan tadi, muallimnya tadi yang mengajarkan, kata mereka ini, mereka mengatakan itu muallimnya katanya. Kalau muallimnya tadi mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasanya, bukan bahasa Arab, berarti harusnya kitab yang dibawakan oleh Muhammad ini adalah kitab yang sama dengan bahasa tadi. Itu secara akal demikian, karena dia mengajarkan dengan bahasa dia. Tapi apa kenyataannya? Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara ini yaitu Al-Quran, ini adalah dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas, yang mereka ketahui itu adalah bahasa Arab. Huruf-hurufnya adalah bahasa Arab, kata-katanya juga bahasa Arab. Mereka mengenal itu adalah bahasa Arab. Sehingga di dalam Al-Quran Allah SWT dalam beberapa surat diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong-potong oleh Allah Azza wa Jalla. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kaf ha ya ain sad, qaf. Sebagian ulama mengatakan maksudnya apa ini? Allah SWT ingin menjelaskan bahwasanya Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang kalian kenal. Ya, di situ ada alif, di situ ada lam, di situ ada mim, di situ ada ra, di situ ada kaf, di situ ada ha, dan seterusnya. Sehingga kalau kita perhatikan, setelah huruf muqatta'ah tadi, huruf-huruf yang dipotong-potong tadi, setelahnya disebutkan tentang Al-Quran. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Disebutkan setelahnya Al-Quran. Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang bijaksana. Qaf wal Qur'anil majid. Qaf dan demi Al-Quran yang mulia. Itu adalah lisanun arabiyyun mubin. Itu adalah dengan bahasa Arab yang jelas, kalian memahaminya, kalian mengetahui tentang huruf-hurufnya. Maka kalau itu adalah bahasa Arab, tidak mungkin beliau diajari oleh orang yang menggunakan bahasa asing. Ini adalah kesombongan mereka. Mereka sudah tahu ketika mereka membaca Al-Quran, ini bukan dari ucapan Muhammad. Mereka adalah orang-orang Arab yang mengetahui tentang kefasihan bahasa Arab. Dan mereka sudah mengetahui tentang ucapan para syair, tukang-tukang syair. Mereka mengetahui tentang bahasa Arab dengan pengetahuan yang dalam. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka paham bahwasanya ini bukan ucapan manusia. Ini adalah ucapan Allah. Tapi mereka mengingkari dengan lisannya, padahal dalam hati mereka mengetahui ini adalah bukan dari ucapan manusia. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang menurunkan Al-Quran, bukan Allah menciptakan Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jal, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah dan surat At-Takwir. Para ulama menjelaskan, innahu laqawlu rasulin karim, maksudnya adalah Al-Quran itu diucapkan oleh Rasul yang mulia. Artinya dibaca kembali olehnya. Dibaca kembali olehnya, dibaca untuk orang lain.
Sehingga kalau kita perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah dan juga dalam surat At-Takwir, ini menunjukkan tentang Nabi Muhammad SAW dan juga Jibril. Kita perhatikan surat Al-Haqqah. Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Sesungguhnya itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Yaitu beliau membaca Al-Quran, membaca kalamullah, dibacakan kepada para sahabatnya. Bukanlah itu ucapan tukang syair. Sedikit sekali kalian beriman, dan itu bukan ucapan dukun. Sedikit sekali kalian mengingat. Jadi kalau mereka mau memperhatikan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad berupa kalamullah, mereka tahu ini bukan ucapan seorang tukang syair dan ini bukan seorang dukun. Yang dia baca adalah kalamullah. Baik. Adapun ayat yang kedua dalam surat Takwir, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah ucapan Rasul yang mulia. Siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril. Dua-duanya adalah Rasul, yaitu utusan Allah. Utusan Allah dari kalangan manusia dan utusan Allah dari kalangan malaikat. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan dia adalah makhluk yang makin 'inda dzil 'arsy. 'Inda dzil 'arsy. Dzil 'arsy adalah Allah. Dialah yang memiliki arsy. Jadi dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sifat bagi malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Dia adalah malaikat yang ditaati karena dia adalah pemukanya. Thamma amin. Di sana itu di sisi Allah Azza wa Jalla, dia adalah malaikat yang amin, yaitu malaikat yang amanah. Jadi di sini bukan berarti Al-Qur'an ini adalah ucapan Rasul atau kalamur Rasul atau dia adalah kalam malaikat Jibril, tidak. Tapi di sini adalah termasuk min babi idhafatul kalam ila muballighihi. Ini adalah menyandarkan ucapan kepada yang menyampaikan. Jadi bukan berarti Al-Quran ini adalah ucapan Rasul atau ucapan Jibril. Sebab kalau maksudnya adalah itu, maka berarti di sana ada tanaqub. Kenapa dalam satu ayat disebutkan adalah ucapan Jibril, kemudian ayat yang lain adalah ucapan Rasulullah SAW? Seandainya maksudnya adalah dia yang pertama kali mengucapkan, berarti di sini ada tanaqub, pertentangan. Sehingga makna yang benar ini adalah penyandaran ucapan kepada yang menyampaikan. Jadi malaikat Jibril menyampaikan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang Rasul, menyampaikan ucapan tadi kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.